pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar Sensasi Sukses bersama Miss Mary Riana yang diselenggarakan oleh Seven Star Production pada pagi hari ini. Nah, sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan beberapa hal Bapak dan Ibu ya, bahwa di acara Sensasi Sukses bersama Miss Mary Riana ini, kita akan melihat apa aja sih rangkaian acaranya. Untuk itu kita akan menampilkan rundown acara yang akan Bapak dan Ibu nikmati pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan registrasi peserta yang kita mulai dari jam 9.30 tadi. Kemudian nanti di jam 9.50 kita akan ada opening teaser berupa video. Dan nanti di jam 10 ya, MC akan membuka acara Sensasi Sukses bersama Mary Riana. Dan jam 10:10 MC akan mengenalkan kepada Bapak dan Ibu sekilas profil tentang pembicara kita, yaitu Miss Mary Riana. Dan nanti di jam 10:15 Miss Mary Riana akan menyampaikan materi sensasi suksesnya. Dan nanti di jam 11:00 kita akan buka sesi Q&A tanya jawab bersama Miss Mary Riana. Dan tepat jam 11.50 kita akan closing acara Sensasi Sukses bersama Mary Riana pada pagi hari ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, kita berharap selama masa pandemik ini kita selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Nah, untuk itu supaya acara berlangsung dengan lancar juga, tentu saya ingin menyampaikan kembali Bapak dan Ibu tata tertib dari acara pada pagi hari ini. Ya, selain pembawa acara dan narasumber, host akan menonaktifkan atau memute mikrofon Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian mohon bergabung di virtual event ini 30 menit sebelum acara dimulai, supaya Bapak dan Ibu bisa bersiap diri untuk mengikuti acara pada pagi ini. Nah, untuk suara supaya bisa didengar secara optimal dan materi dapat tersampaikan dengan begitu baik, dihimbau untuk Bapak dan Ibu bisa menggunakan mikrofon atau headset dan sejenisnya. Nah, untuk pertanyaan yang nanti akan kita buka di sesi tanya jawab, supaya nggak lupa nih, Bapak dan Ibu bisa sampaikan terlebih dahulu di kolom chat yang sudah kita sediakan, ya, dengan mencantumkan nama, asal, dan juga diutarakan tuh apa pertanyaannya. Dan kita juga mengimbau, selama berlangsungnya acara, dimohon kepada seluruh peserta untuk selalu bersikap tertib dan sopan supaya acara bisa berjalan dengan begitu lancar. Dan selamat mengikuti webinar Sensasi Sukses bersama Miss Mary Riana. Semoga selepas acara bisa memberikan impact dan dampak positif kepada kehidupan kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Dan karena ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, dan kembali lagi untuk kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, ya, dan tidak bepergian, dan yang terpenting tidak menggunakan peralatan secara bersamaan, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dan kita berharap tata tertib ini bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu, supaya acara dapat berlangsung dengan hikmat dan materi yang disampaikan oleh Miss Mary nanti dapat menjadi sesuatu dan bekal yang sangat positif untuk kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terus kemudian saya juga akan menghimbau nih Bapak dan Ibu ya, bahwa nanti di akhir sesi kita akan mengumumkan sesi giveaway. Nah, tapi sebelum itu saya ngimbau lagi nih kepada Bapak dan Ibu ya, untuk menjaga protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker, kemudian rajin mencuci tangan, hindari pemakaian benda secara bersamaan, agar ini bisa menjadi sebuah hal positif yang bisa berdampak bagi kesehatan kita dan terhindar dari virus COVID-19. Dan mudah-mudahan juga kita berharap semoga virus COVID-19 ini cepat usai dan negeri kita Republik Indonesia dapat kembali pulih seperti sedia kala. Nah, nanti setelah ini saya akan infokan nih, gimana sih untuk mendapatkan giveaway-nya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, bahwa acara Sensasi Sukses ini memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mendapatkan uang tunai senilai Rp250.000 per orangnya, dan kita akan berikan untuk 4 orang pemenang. Nah, untuk syarat dan ketentuannya itu sangat sederhana dan simpel sekali. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu bisa foto momen keseruan acara ini. Dan jangan lupa untuk upload ke Instagram story pribadi Bapak dan Ibu. Kita mulai dari saat ini, Bapak dan Ibu bisa jalankan. Nah, kemudian jangan lupa untuk men-tag akun Instagram @7starproduction dan @sartika1807. Nah, kemudian Bapak dan Ibu nanti bisa tambahkan tuh caption yang semenarik mungkin dan sesemangat mungkin.
Dan yang terakhir, jangan lupa untuk akun Instagramnya untuk tidak dikunci atau di private, supaya nanti panitia bisa melihat nih siapa ya kira-kira yang bisa dijadikan pemenang dan membawa pulang uang senilai Rp250.000 untuk 4 orang pemenang. Mungkin salah satu dari Bapak dan Ibu yang hadir dalam acara ini. Ya, nah Bapak dan Ibu, sesaat lagi kita akan memulai ya untuk acara Sensasi Sukses ini. Untuk itu, yuk kita persiapkan diri Bapak dan Ibu, dan saya ucapkan selamat mengikuti event Sensasi Sukses bersama Miss Mary Riana. Terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu, saudara sekalian, seluruh peserta yang telah hadir dalam webinar Sensasi Sukses bersama Miss Mary Riana. Sesaat lagi kita akan mulai acara ini. Untuk itu mari kita persiapkan diri kita semua dan menikmati materi yang nantinya akan memberikan dampak positif untuk kehidupan kita ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan sekilas profil host yang akan membawakan acara dan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Seorang yang luar biasa, beliau merupakan business owner di sebuah perusahaan travel agent dan juga event organizer. Dan beliau juga merupakan salah seorang penyiar nih di salah satu stasiun radio swasta. Dan beliau merupakan salah satu murid terbaik dari John Robert Power International. Untuk itu saya sambut dan berikan apresiasi yang begitu meriah untuk seorang yang luar biasa, yaitu Dolly Sartika. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Prinsip saya adalah you have to learn before earn. Waktu masa muda itu adalah waktunya di mana kamu belajar.
semangat pagi semuanya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk seluruh peserta webinar Sensasi Sukses bersama dengan Mary Riana. Di mana hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu yang pastinya akan mendapatkan banyak hal positif, di antaranya akan mendapatkan motivasi, itu pasti, dan inspirasi apalagi Bapak Ibu, itu pasti akan kita dapatkan bersama dengan Mary Riana. Oh ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi saya dapat info dari Seven Star Production bahwa hari ini peserta yang hadir tidak hanya dari Jakarta saja, tetapi juga ada dari kota-kota besar hampir di seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Ada dari Manado, ada dari Palangkaraya juga, dan juga ada dari Pontianak, Balikpapan. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu tetap semangat dan antusias pastinya, walaupun pemerintah, kita harus mengikuti peraturan pemerintah untuk tetap banyak melakukan aktivitas kegiatan dari rumah saja, tetapi tidak mengurangi kesemangatan Bapak Ibu semua di pagi hari ini untuk tetap melakukan hal-hal produktif, hal-hal positif untuk kehidupan ke depan, untuk mendapatkan effort yang baik tentunya ke kehidupan kita ke depannya pastinya Bapak Ibu. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bahwa topik yang akan disampaikan oleh Miss Mary Riana hari ini, seperti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di flyer, di in-frame yang tercantum di monitor Bapak Ibu, bahwa topiknya adalah tentang extraordinary years dan extraordinary result. Di mana Bapak Ibu sekalian, di tahun-tahun yang nggak pasti ini, dan tahun-tahun yang banyak sekali perubahan-perubahan ini, kita tetap bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadikan tahun ini tahun-tahun luar biasa, tentunya dengan pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kiat apa sih yang akan diberikan oleh Miss Mary Riana di sesi yang luar biasa kali ini? Baiklah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabaran lagi bertatapan muka langsung dengan Miss Mary Riana, dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah mengenal Miss Mary Riana, tapi bagi Bapak Ibu yang masih asing dengan beliau, saya akan menyampaikan profil dari Mary Riana. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, Miss Mary Riana adalah seorang entrepreneur, investor, dan content creator. Dalam waktu singkat, setelah kelulusannya, Miss Mary Riana mencapai pendapatan $1 juta di usia 26 tahun, Bapak Ibu. Dan melalui seminar, buku, radio, dan TV show-nya, Miss Mary Riana telah menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Bahkan Bapak Ibu, kisah Mary Riana telah diangkat ke layar lebar dan menjadi film biografi terlaris di tahun 2015. Melalui banyak cabang Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek, Miss Mary Riana juga telah membantu pengembangan diri ribuan anak-anak dan remaja Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu, Miss Mary Riana juga membagikan inspirasi dan motivasi setiap harinya melalui YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter kepada jutaan subscriber dan followers beliau Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke-6, Indonesia butuh anak muda inspiratif seperti Mary Riana. Sebelum kita panggilkan Miss Mary Riana, kita saksikan video berikut ini. You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Kisah tentang anak-anak muda yang sukses dalam bisnis mereka. Salah satu di antaranya adalah Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Mary Riana. Bukan hanya mewujudkan mimpi-mimpi saya, tapi juga berbagi kepada Anda semua yang hadir di sini. Mary Riana itu adalah sosok yang sangat inspiratif. Cerdas dan tidak pelit untuk berbagi
dia ucapkan telah dibuktikan sendiri. Menurut saya Mary very smart. Dan mengenal Mbak Mary lebih dalam ketika kita membuat film Mary Riana, luar biasa banget. Saya sebagai seorang perempuan belajar banyak dari Mbak Mary. Aku cuma bisa bilang ini sangat rekomen banget filmnya. Salah satu film Indonesia yang juga sukses di pasaran dan kualitas juga bagus. Semua cinta, nontonlah film ini. Karena dari film ini saya yakin akan mendapatkan banyak sekali ide-ide. Hai semuanya, selamat malam dan selamat datang di I Am Possible. Miss Mary Riana. Hai friends, jumpa lagi bersama saya Mary Riana dalam program kesayangan kita, The Mary Riana Show. Bersedia untuk membagi kunci kesuksesannya ke semua orang. Sangat inspiratif. Inspirasi yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Komitmen, bekerja keras, solusi. She's such an inspiration to a lot of people. Ada Yura, ada Ria, ada LDP, ada Cameo. Seru banget, inspiratif banget. Kak Mary Riana itu orangnya baik. Aku belajar banyak dari Kak Mary, menginspirasi banyak orang juga. Mary Riana. Indonesia pasti bisa. Punya energi yang besar untuk berkarya. Ramah, first impression aku, dia orangnya sangat welcome banget. Memiliki talenta yang sangat beragam. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha, saya harus bisa untuk keluarga, bangsa dan negara. Mbak Mary Riana hadir mampu untuk mengubah masa depan bangsa kita. Saya pasti bisa. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita berikan sambutan yang paling meriah dan kita sambut bersama-sama Miss Mary Riana. Oke, Indonesia mana semangat dan suaranya? Hai Mbak Doli. Hai Mary. Hai. Semangat. Yes, hai juga tadi Mas Andika. Yes, dan juga teman-teman semuanya yang hadir di sini. Luar biasa, senang banget di hari Minggu pagi yang luar biasa. Kita bisa berkumpul bersama, kita bisa berbagi energi, berbagi semangat, berbagi hal-hal yang positif, berbagi inspirasi. Dan saya yakin pastinya semua hal yang baik bisa membawa hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Amin? Amin. Oke. Gimana Mbak Doli? Jadi saya langsung aja atau? Boleh, Miss Mary, kita langsung saja mulai. Oke, siap. Thank you. Oke, kalau gitu berarti saya tahu di sini ada banyak banget dari berbagai kota di seluruh Indonesia ya. Coba saya pengen Anda semua tuliskan namanya siapa dan berasal dari mana nih. Karena dari tadi saya ngeliat ada yang macam-macam, ada yang dari Tarakan, ada yang dari Jakarta, ada dari Tangerang, Bekasi. Oke, Bandung. Hai Fajar dari Bandung, Denny dari Palembang. Padang, waduh, oke. Saya ada keturunan Padang juga nih. Kakek saya juga dari Padang ya. Oke, dari Lumajang, dari Batam. Wow, luar biasa. Senang banget ya hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Dan kalau gitu kita tes semangatnya dulu. Dimanapun Anda berada, kalau saya bilang Indonesia, saya ingin jawabannya cuma satu. Tulis di kolom chat dan jawabannya pasti bisa. Oke? Ya, gampang ya. Kenapa pasti bisa? Karena saya percaya Indonesia bukan hanya merdeka, tapi kita juga pasti bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Amin? Amin. Oke, kalau gitu kita tes dulu semangatnya. Sudah siap semuanya? Siapkan jari-jari. Nah, oke. Indonesia pasti bisa. Indonesia pasti bisa. Yeay. Thank you. Wah, ada tepuk tangan virtualnya segala. Terima kasih. Oke, nah kenapa saya selalu memulai hari dengan energi?
Karena saya percaya energi itu penting banget ya. Jadi ada 2 hal penting yang harus Anda lakukan untuk bisa memaksimalkan waktu yang kita punya. Ada berapa? 2 ya. Nah, 2 hal penting ini bukan hanya penting di sesi ini ya, tapi di hidup kita, khususnya di hari-hari di masa tengah pandemi seperti ini. Ini 2 hal yang sangat penting. Nah, yang pertama itu adalah energi. Jadi tulis di kolom chat, energi. Thank you. Nah, kenapa energi itu penting? Karena coba sekarang saya tanya, siapa dari Anda di sini yang ingin bisa lebih sukses lagi? Tulis di kolom chat bilang saya. Wah, banyak ya. Oke, nah kalau Anda ingin sukses, success requires energy. Learning requires energy. Selling requires energy, ya kan? Nah, jadi kalau Anda ingin sukses, butuh energi. Kalau Anda ingin belajar, butuh energi. Kalau Anda ingin jualan, ingin trading, juga butuh energi. Nah, jadi energi itu hal yang modal paling dasar dan paling paling penting yang harus kita miliki. Dan kabar baiknya, energi itu bisa kita ciptakan. Kita sendiri yang membuat, kita sendiri yang menciptakan. Nah, dan penting juga energi itu harus konsisten ya. Coba sekarang saya tanya, siapa dari Anda yang begitu bangun tadi pagi, wah rasanya semangat banget, udah nggak sabar, pengen cepet-cepet hadir di acara ini? Tulis di kolom chat bilang saya. Wah, banyak ya. Yang benar. Benar ya? Oke. Nah, tapi saya harap semangatnya jangan hanya hari ini saja. Karena ada beberapa dari kita yang semangatnya tergantung katanya. Tergantung hari, tergantung jam, tergantung dengan siapa, bahkan saya dengar-dengar juga tergantung tanggal berapa. Ayo, tanggal berapa biasanya paling semangat? tanggal gajian ya, tanggal 25, tanggal 1, tanggal muda, tanggal gajian. Nah, oke ya. Kalau tanggal segini aman nggak nih? Tanggung aman ya? Oke. Nah, tapi hari ini saya ingin bilang, nggak peduli tanggalnya, nggak peduli situasinya, nggak peduli keadaannya, energi itu bisa kita ciptakan sendiri. Oke, dan kenapa energi itu penting? Karena antara energi, nah ini dia, antara energi dan rezeki itu hubungannya dekat banget. Jadi mereka itu teman dekat banget antara si energi dan si rezeki. Jadi kalau energinya besar, nanti rezekinya juga besar. Tapi kalau energinya kecil melempem, nanti rezekinya juga kecil dan melempem. Nah, sekali lagi, siapa dari Anda di sini yang ingin mendapatkan rezeki yang jauh lebih besar lagi di tahun 2021 ini? Tulis di kolom chat bilang saya. Oke, kita aminkan ya. Dan kita attract semua rezeki, semua hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Oke, nah itu yang pertama, energi. Hal kedua yang juga penting, yang harus dimiliki khususnya di saat-saat ini adalah partisipasi. Oke, jadi tulis di kolom chat, partisipasi. Cakep, thank you ya. Nah, partisipasi itu juga penting banget. Kenapa? Karena saya sungguh percaya apa yang Anda bisa dapatkan itu tergantung dari apa yang Anda bisa berikan. Ya, jadi apa yang Anda dapatkan tergantung dari apa yang Anda bisa berikan. Nah, jadi jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi komentator, tapi ikutlah berpartisipasi, ambil bagian dari dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Setuju? Setuju ya, harus proaktif, harus terus bergerak, berpartisipasi proaktif. Nah, sekarang gimana caranya berpartisipasi, khususnya di sesi saya? Gampang banget kalau Anda perhatikan, saya sering kali bertanya. Nah, kalau saya bertanya, walaupun Anda nggak yakin jawabannya benar atau salah, yang penting pede aja, cuek aja, langsung tulis jawabannya. Oke, di kolom chat ya. Benar salah, itu ntar urusan belakangan. Oke? Oke, thank you. Kita tes dulu ya. Kita tes ya, latihan lagi ya, biar lebih semangat, biar bisa lebih proaktif. Oke, kita tes dulu. Hari ini hari apa? Ayo, hari apa? Hari Minggu. Oke, baju yang saya pakai warna apa ini? Warna merah. Oke, kota paling keren, paling indah di seluruh Indonesia? Kota apa? Banyak ya, macam-macam ya. Padang, Semarang, Palembang, Bekasi, Balikpapan, Bandung. Oke, semuanya indah ya. Karena semuanya satu Indonesia. Thank you, terima kasih. Nah, jadi itu 2 hal penting ya. Harus berenergi dan harus berpartisipasi. Ini 2 modal utama untuk kita bisa menjalani bukan hanya sesi ini, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari. Nah, terus ada yang nanya juga, oh ya, sorry, sebelum nanya nih saya pengen jelasin satu hal lagi juga penting tadi sebelum saya jelaskan, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, energi jangan setengah-setengah, partisipasi juga jangan setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau setengah-setengah, nanti hasil yang kita dapatkan pun juga setengah-setengah. Seperti contohnya video berikut ini. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya? Oke, kita putar dulu dan kita lihat dulu video berikut ini.
Vita. Dahil sa basirak ang inyong puso, isang kahilingan. Sports car! Yung red! Nah, oke, tepuk tangan dulu dong buat pemuda ganteng kita, ya. Nah, jadi ada pemuda ganteng lagi duduk di taman, terus tiba-tiba didatengin nenek tua. Nenek tuanya kelaparan minta makanan. Nah, karena pemuda ganteng ini baik hati, jadi walaupun dia cuma punya 1 biskuit, ya udah deh bagi 2 aja. Nah, ternyata nenek tua ini bukan sembarang nenek, tapi dia adalah seorang bidadari yang menjelma. Dan bidadari ini berterima kasih dan akhirnya dia bilang, anak muda, karena kamu sudah menolong saya, apapun juga permintaan kamu akan saya kabulkan. Wah, si anak muda ini senang banget dan akhirnya dia bilang, kalau gitu saya pengen mobil sports. Warna apa? Merah, betul. Dan akhirnya dikabulkanlah permintaan tersebut. Tapi karena dia kasih biskuitnya setengah, maka mobil yang didapatkan pun juga setengah. Oke ya. Nah, Anda tertawa melihat video tadi. Tapi bukankah itu cerminan dari hidup kita? Seringkali kita mengeluh dan bertanya, duh, kok hidup saya segini-segini aja sih? Kok penjualan saya segini-segini aja sih? Kok gaji saya segini-segini aja sih? Kok pendapatan saya segini-segini aja sih? Kok dari dulu sampai sekarang nasib saya ya segini-segini aja sih? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah sungguh-sungguh benar-benar memberikan yang sepenuhnya atau belum? Apakah Anda sudah benar-benar all out, giving your very best, 100%, komitmen, tangguh, disiplin, kerja keras, berusaha, belajar, ya, atau belum? Karena ingat, hidup itu adil. Apa yang Anda berikan, itu juga lah yang nantinya Anda akan dapatkan. So, don't put in half of the effort unless you're okay with half of the result. Jadi jangan lakukan hal setengah-setengah, kecuali kalau Anda memang okay dengan hasil yang setengah-setengah. Nah, sedangkan saya yakin nih, hari ini, saya berada bersama dengan Anda, orang-orang yang luar biasa, ya. Anda harus memberikan yang terbaik karena Anda layak untuk mendapatkan yang terbaik. Setuju? Oke, jadi tulis di kolom chat, saya layak mendapatkan yang terbaik. Thank you, ya. Anda layak mendapatkan yang terbaik. Oke. Nah, dan lalu ada lagi yang tanya nih, tapi Miss Mary, bukannya saya nggak mau all out, bukannya saya nggak mau 100%, saya sih pengen gaspol, saya sih pengen 100%. Tapi kan sekarang keadaannya berbeda. Ini kan lagi pandemi, Miss Mary. Keadaan perekonomian buruk, dan gara-gara keadaan ekonomi buruk, makanya banyak orang nasibnya buruk. Betul atau betul? Betul atau betul? Salah ya, salah. Oke, itu adalah pemikiran yang salah. Oke ya, itu pertanyaan jebakan tuh ya, salah. Oke. Terus ngeyel lagi, tapi Miss Mary itu kan fakta. Memangnya Miss Mary nggak lihat berita? Kan buktinya keadaan ekonomi buruk, makanya banyak perusahaan bangkrut, banyak orang di PHK, banyak orang nggak bisa achieve target, ya kan? Banyak orang hidupnya jadi susah dan seterusnya. Kan itu fakta, Miss Mary. Ya, itu memang fakta. Dan saya tidak memungkirinya. Nah, tapi saya juga ingin menunjukkan fakta lainnya. Coba sekarang saya tanya, ada nggak orang-orang yang Anda tahu ya, mau sebagus apapun situasinya, sebagus apapun perekonomiannya, sebagus apapun keadaannya, tetap aja nggak berhasil, tetap aja nggak bisa jualan, tetap aja nggak bisa achieve target, tetap aja gagal, tetap aja bangkrut. Kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, ya kan? Ada, ya. Dan itu juga fakta. Mau keadaan sebagus apapun, tetap gagal nggak achieve target pun juga ada, banyak bahkan. Dan itu juga fakta. Nah, sekarang coba saya tanya lagi. Ada nggak orang yang mau seburuk apapun situasinya, seburuk apapun keadaannya, tetap aja bisa berhasil, tetap aja bisa closing, tetap aja bisa achieve target, tetap aja bisa bertumbuh, berkembang. Ya, kira-kira ada nggak orang-orang seperti itu? Ada, banyak ya. Dan Anda adalah contoh nyatanya. Betul? Betul, oke. Dan itu juga fakta. Nah, jadi apa yang saya ingin tunjukkan di sini?
Oke, yang saya ingin tunjukkan adalah banyak orang mereka memiliki asumsi yang salah terhadap hidupnya. Oke, mereka melihat, mendapatkan informasi dan akhirnya mereka mengambil kesimpulan. Dan kesimpulan yang salah adalah seperti ini. Mereka selalu berpikir bahwa kalau keadaannya buruk, wah berarti hasilnya pasti buruk. Kalau keadaannya buruk berarti nasib semua orang juga pasti buruk, ya. Dan ini salah. Oke, keadaan itu tidak sama dengan hasil. Keadaan tidak sama dengan hasil. Rumus yang benar adalah seperti ini. Oke, tulis di kolom chat, E ditambah R sama dengan O. Nah, oke, E ditambah R sama dengan O ya. Bahwa keadaan itu berbeda dengan hasil. Oke, keadaan ditambah respons kita, baru itu yang menentukan hasil. Oke, jadi tergantung bagaimana respons kita. Itu yang paling penting. Mau keadaannya sebagus apapun, tapi kalau respons kita buruk, kita lemah, letih, lesu, lelet, lebay, letoy. Ayo, apalagi nih? LL yang melemahkan biasanya apa? Yang bikin orang gagal. Apa nih? Kalian paling tahu ya. Oke, loyo, betul, lembek. Nah, ya kan? Kalau keadaannya bagus tapi Anda orangnya lembek, lunglai, lemot, lazy gitu. Lesu. Nah, udah paling pintar deh kalian, paling top ya. Mau keadaan sebagus apapun, tapi kalau respons kita kayak gitu, ya dijamin hasilnya juga bakalan buruk, nggak bakal bisa bagus. Nah, dan sebaliknya, mau keadaan seburuk apapun, tapi kalau respons kita baik, kita mau belajar, kita mau bertumbuh, kita mau berproses, kita bangkit dari kegagalan, kita terus mencoba dan terus mencoba dan terus mencoba, keadaan seburuk apapun akan bisa berubah menjadi baik. Tergantung bagaimana respons kita. Nah, jadi ini penting banget, harus Anda ingatkan ya. Oke. Nah, dan kenapa saya passionate banget dan kenapa saya semangat sekali gitu untuk berbicara tentang hal ini, karena saya adalah bukti nyatanya, dan saya yakin bukan hanya saya, Anda pun juga termasuk salah satu bukti nyatanya bagaimana kita pernah melewati berbagai macam kesulitan, berbagai macam krisis dalam hidup kita, ya, dan kita semua bisa berhasil melewatinya. Sebelum saya membagikan, ada 5 hal yang akan saya bagikan hari ini, bagaimana kita bisa mengubah tahun yang extraordinary ini menjadi hasil yang juga extraordinary results ya, how we can actually have extraordinary year and extraordinary results. Ada satu foto dulu yang ingin saya tunjukkan, oke, dan semoga ini bisa menguatkan Anda ya, dan bisa meyakinkan Anda. Oke, kita lihat dulu. Oke, saya ingin menunjukkan gambar ini. Nah, oke. Ini adalah gambar gadis muda, Anda bisa terlihat ya, namanya Heather. Ketika foto ini diambil usianya masih 21 tahun, masih muda, masih remaja. Kalau Anda lihat dari pakaiannya, kira-kira dia atlet apa? Ayo, atlet lari ya, atlet lari. Oke, nah ini kisah dia sangat menarik, bukan karena dia memenangkan banyak medali, tapi karena satu hal yang dia lakukan di pertandingan di tahun 2008. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu video berikut ini. Sophomore from Penn State, Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers in their Big Ten championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Now, here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just... Nah, dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astaga, siapa dari Anda yang sambil ngeliat gambar ini sambil ikutan nyanyi juga? Tulis di kolom chat, bilang saya. Nah, oke. Ada yang tahu judul lagunya apa? Ayo, ada yang tahu? Lagu, iya betul, seperti kata Hadi Wijaya ya, aku tanpamu butiran debu. Nah, ini ketahuan nih yang biasa suka galau, suka karaoke ya, ini lagu galau ya. Oke, nah tapi saya ingin menunjukkan gambar ini kepada Anda karena menurut saya inilah gambaran yang sungguh-sungguh menunjukkan keadaan kita. Sama seperti pelari tadi ya, ketika dia mulai lari, wah, tentu saja dia sudah latihan, dia sudah buat perencanaan, dia sudah berharap yang terbaik. Dan bahkan di awal pertandingan dia sudah berada di depan, dia sudah leading ya, dia udah lari dengan sebaik-baiknya dan udah berada di posisi depan. Tapi siapa yang menyangka tiba-tiba bam, dia terjatuh,
tergeletak, terinjak seperti ini. Dan ketika itu terjadi, tentu saja namanya juga manusia ya, pasti kecewa, marah, sedih, hilang harapan, hilang kepercayaan diri gitu. Nah, sama seperti keadaan kita. Di tahun lalu, Januari 2020, kita memulai tahun dengan begitu banyak harapan, begitu banyak goal-goal, target-target, tujuan, begitu banyak rencana. Dan mungkin setelah itu kita sudah berada di depan gitu ya. Tapi siapa yang nyangka di bulan Maret tiba-tiba pandemi terjadi. Oke, dan mengubah segalanya, mengubah cara kita jualan, mengubah cara kita berbisnis, mengubah cara kita bersosialisasi gitu. Dan ketika itu terjadi, ketika hidup kita dijungkir balik gitu, porak-poranda, kita pasti sedih, kita bingung, kita kecewa, kita marah gitu, kita mulai ragu, hilang harapan, hilang kepercayaan diri. Nah, tapi seperti yang saya bilang, bukan keadaan yang menentukan hasil, tapi bagaimana respons kita, itulah yang akan menentukan hasil. Kalau Anda pernah mendengar istilah bukan seberapa sering Anda jatuh, tapi seberapa cepat Anda bangkit kembali. Apakah itu benar-benar realita? Apakah itu hanya kata-kata belaka atau sebenarnya itu sungguh-sungguh bisa dibuktikan dalam hidup? Coba kita lihat dulu kelanjutannya ya. Oke, sambil mungkin dari panitia bisa screen-nya tolong dikondisikan ya. Oke, bisa disabled. Oke, bisa saya putar dulu lanjutan videonya. Kita lihat kelanjutan videonya. Gordon falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Von Dor, and she may catch the leader. Wow. Wow. She's got fun. This is a gutsy effort by Dornan. Can she pull it off? She's moved into third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan coming on strong. Dornan all the way. Dornan. She did it. Wow. Unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable. Unbelievable. That's one of the most exciting. Unbelievable. Sesuatu yang nggak mungkin Anda bisa percaya kalau Anda tidak bisa melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Tapi baru saja Anda saksikan bagaimana itu nyata seseorang yang sudah terjatuh di pertandingan lari, di mana pertandingan lari kecepatan adalah segala-galanya. Tapi dia buktikan tidak seberapa sering kamu jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit kembali. Dan akhirnya dia bangkit kembali dan meneruskan pertandingannya dan terus berlari dan terus berlari dan terus berlari. Sampai akhirnya dia melampaui pelari berikutnya, melampaui pelari berikutnya, melampaui pelari berikutnya, dan sampai dia kembali merebut posisi pertamanya. Dan hari ini saya ingin bilang kepada Anda semua bahwa that kind of rebound is very possible for you. Kebangkitan itu nyata. Dan kebangkitan itu bisa Anda alami juga. Ya, Anda mampu untuk bisa bangkit kembali, mengejar apapun yang tertinggal di tahun lalu, apapun yang tertinggal saat ini, dan bahkan bukan hanya mengejar, Anda bisa melampaui apapun yang Anda targetkan di tahun 2021 ini. Ya, tahun 2021 ini akan menjadi tahun terbaik di hidup Anda, asalkan Anda meresponnya dengan baik. Anda boleh terjatuh, Anda boleh terinjak, tapi Anda tidak boleh menyerah. Fight till the end and never give up. Tulis di kolom chat, saya pasti bisa. Oke ya, saya pasti bisa. Oke, nah tapi semua tergantung dari Anda sendiri. Bagaimana respon Anda menjalani hari demi hari? Apakah Anda mau menjalani hari demi hari dengan wajah seperti ini yang termehek-mehek? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi gitu ya, termehek-mehek, atau Anda mau menjalani hari nggak peduli situasinya, nggak peduli keadaannya. Yes, it's my life, it's now or never, ya kan? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, kalau bukan tahun ini, kapan lagi? Mau nunggu sampai kapan lagi? Ya, jadi pilihannya ada di Anda. Nah, hari ini ada 5 hal yang ingin saya bagikan. Seperti tadi saya bilang, bagaimana saya percaya bahwa tahun ini bisa menjadi tahun yang luar biasa untuk Anda. Oke, nah, gimana cara kita menjalani tahun ini? Bagi saya, jalani dengan senyuman, smile. Oke, disenyumin aja ya. Tulis di kolom chat, smile. Nah,
Oke, nah tapi smile ini bukan hanya sekedar senyuman. Smile ini adalah sebuah singkatan yang saya ciptakan yang terdiri dari 5 formula yang akan saya bagikan nanti. Oke, nah yang khusus saya buat dan menurut saya ini saya yakini juga dan saya praktekkan juga ya dalam menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Nah, apa itu smile? S yang pertama adalah set your goal. Oke, tulis di kolom chat, set your goal. Thank you. Nah, saya yakin Anda di sini orang-orang yang luar biasa ya, dan saya yakin Anda pasti tahu bahwa di hidup itu harus ada tujuan. Betul atau betul? Betul ya. Oke, dan justru lebih penting lagi di saat pandemi seperti ini, Anda harus lebih jelas lagi terhadap tujuannya. Oke, you have to even have a clear goal. Jangan justru sebaliknya. Banyak orang itu sebaliknya gara-gara tahun lalu susah, nggak achieve target. Jadi tahun ini mereka berpikir, ya tahun lalu aja target nggak tercapai. Udah deh, nggak usah bikin ekspektasi daripada nanti kecewa. Justru mereka malah jadi nggak punya goal. Tapi tahukah itu justru yang membahayakan? Ketika Anda nggak punya goal, ketika Anda nggak punya tujuan, Anda jadi terseret kemana-mana. Anda akan jadi Anda jadi bingung gitu, nggak ada pegangan. Oke, harus punya target, harus punya tujuan. Dan kalau saya bisa bilang kepada Anda, satu-satunya hal yang titik balik yang mengubah hidup saya adalah karena saya berani bermimpi besar. Kadang di tengah situasi seperti ini, kadang namanya juga manusia ya, pasti kadang kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, kita punya kesedihan. Tapi seringkali saya mengambil rasa berani itu dari pengalaman yang sudah saya lewati. Jadi ketika saya melihat ke belakang dan saya melihat apa saja yang sudah pernah saya lewati, justru kenangan-kenangan seperti itulah yang memberikan saya energi untuk terus berjalan sampai hari ini. Ada satu momen yang benar-benar mengubah hidup saya, itu adalah ketika saya ulang tahun ke-20. Mungkin ada yang sudah pernah nonton film Mary Riana. Ada yang udah pernah baca buku Mimpi Juta Dolar? Film Mary Riana? Yang udah bisa tulis di kolom chat. Oh udah pernah semua. Wow, udah, thank you, terima kasih. Oke, nah jadi itu adalah momen yang selalu saya ingat di dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah nyangka kalau orang mungkin taunya Mary Riana, oh si wanita $1 juta ya. Saya memang bersyukur dapat $1 juta pertama sih di usia 26 tahun. Tapi itu satu hal yang nggak pernah saya sangka dan nggak pernah saya bayangkan. Bagaimana mungkin seorang gadis yang dulu saya lahir dan tinggal dan besar di daerah Tanjung Priuk, anak Tanjung Priuk yang nggak pernah kepikiran bakalan sekolah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri, tiba-tiba hidupnya harus berubah. Dan berubahnya juga karena krisis 98 yang pada saat itu bukan hanya krisis moneter ya, tapi ada kerusuhan Mei 98 waktu itu. Dan saya masih ingat banget ketika kerusuhan itu terjadi di Jakarta, saya baru aja lulus SMA gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sungguh sangat berubah, hal-hal yang tidak kondusif, ada banyak kekhawatiran dan banyak ketakutan pada saat itu. Nah, singkat cerita, dari seorang anak Tanjung Priok yang nggak pernah punya pemikiran sekolah di luar negeri, tapi karena kerusuhan 98 pada saat itu, akhirnya saya punya kesempatan ya untuk melanjutkan kuliah saya di Singapura. Bukan berasal dari keluarga kaya raya, akhirnya keluarga saya pun juga harus ngutang sana-sini gitu, demi untuk melanjutkan pendidikan saya. Hidup sendiri sebagai anak perantau, penuh dengan keterbatasan, bahasa Inggris pas-pasan, uang pas-pasan, tapi disitulah saya harus survive, bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu. $10 setiap minggu itu kalau pakai kurs dolar sekarang sekitar 10 ribuan, berarti seminggu sekitar 100 ribu. Kalau seminggu 100 ribu berarti sehari sekitar 14.000 rupiah ya. Kira-kira bisa nggak ya bertahan hidup hanya dengan 14.000 rupiah sehari? Di Singapura? Waduh, jangankan di Singapura ya, di Jakarta udah susah ya. Oke, kalau di tempat Anda bisa, di mana tuh tadi? Di Tarakan, Bali, Bandung, Padang bisa? 14.000 rupiah sehari bisa? Wow, luar biasa Anda semua ya. Bisa apa nih? Bisa kasbon ya, bisa ngutang, bisa gila katanya ya, bisa jadi. Oke. Bisa menangis kata Petrus Petra. Oke. Nah, tentu saja nggak mudah ya. Tapi saya suka semangat Anda. Saya suka semangat Anda ketika saya tanya, bisa nggak? Bisa Miss Mary, bisa. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya bisa. Bagus. Justru semangat seperti itulah yang saya ingin Anda punya, miliki, hidupi. Jangan belum apa-apa, susah, nggak bisa gitu ya. Jadi yakin dulu
baru mungkin. Kalau kita nggak yakin, mana mungkin? Ya, tulis di kolom chat, yakin dulu baru mungkin. Ya kan? Nah, jadi pokoknya bisa, caranya nanti cari. Pokoknya pasti ada jalan, oke? Yakin dulu baru mungkin. Nah, dan itulah mungkin semangat yang harus kita miliki ya. Nah, tapi of course seperti saya bilang nggak mudah sebenarnya untuk hidup sendiri. Dan pada itu awalnya memang ada banyak kekhawatiran dan saya adalah orang yang mudah mengeluh, membandingkan keadaan dan merasa bahwa saya adalah korban, merasa bahwa hidup ini nggak adil dan seterusnya. Nah, sampai saya sadar nggak ada gunanya berkeluh kesah gitu, nggak ada gunanya menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan keadaan. Dan itu terjadi di saat saya ulang tahun ke-20. Nah, inilah titik baliknya. Oke, mungkin saya share ini dulu, bentar ya. Oke, yang udah pernah nonton filmnya pasti tahu adegan ini ya, ketika saya ulang tahun ke-20. Oke, nah tapi saya ingin menunjukkan foto aslinya ketika saya kuliah 21 tahun yang lalu ya, zaman dulu. Dan ini adalah foto aslinya. Tada! Oke, mirip gak dengan sekarang? Beda ya? Oke, mirip gak dengan Chelsea Islan? Jelas beda, yang itu kan artis, yang ini bukan. Oke, berbeda tentu saja bukan hanya dari segi fisik, tapi segalanya. Cara pandang saya, kepercayaan diri saya, kemampuan saya, keterampilan saya, amat sangat berbeda. Tapi foto ini akan selalu memberikan kenangan manis di hidup saya. Kenapa? Karena tepat di saat inilah, saya memberanikan diri untuk bermimpi besar untuk hidup saya. Terus terang 1-2 tahun pertama, saya jalani di Singapura penuh dengan keterbatasan dan penuh dengan kesulitan. Dan saya udah benar-benar bosan hidup susah. Dan saya bilang pada diri saya sendiri, mau sampai kapan sih kamu hidup susah seperti itu? Hidup itu cuma sekali. Dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup kamu, orang itu adalah diri kamu sendiri. Dan tepat di saat itulah, di saat saya ulang tahun ke-20, di saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk mengasihi diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang, pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30, saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa membayar hutang-hutang pendidikan saya. Saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selagi saya masih bisa, selagi mereka masih ada. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itulah mimpi $1 juta saya pada saat itu. Dan berawal dari sebuah mimpi. Ternyata mimpi itu mempunyai kekuatan. Dan ternyata mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Nah, dan kalau mimpi itulah yang mengubah hidup saya, bagaimana dengan Anda? Apa mimpi $1 juta Anda? Ingat, di saat-saat sulit, lebih penting lagi untuk Anda menentukan tujuan. Dan itulah yang saya lakukan. Kenapa? Karena pada saat itu, jangan fokus dengan keadaan. Saya tidak berfokus dengan keadaan, tapi saya fokus kepada tujuan, hasil akhir. Oke, saya percaya bahwa masa depan saya akan jauh lebih baik daripada keadaan yang saya alami sekarang. Saya percaya bahwa keadaan ini bisa berubah, gitu. Saya bisa mengubah dan masa depan saya akan jauh lebih baik daripada keadaan saya sekarang. Dan itulah pentingnya sebuah tujuan, ya. Karena saat ini mungkin kita bisa kehilangan banyak hal, mungkin kita kehilangan omset, ya omset mungkin menurun, kehilangan anggota tim, kehilangan anggota keluarga, kehilangan bisnis mungkin. Tapi satu hal yang harus tetap dipertahankan, jangan pernah hilang harapan. Karena selama kita masih punya harapan, kita punya kekuatan untuk terus melangkah dan berjalan. Dan selama kita berjalan, itulah saatnya kita bisa mengubah keadaan. Oke, so berani bermimpi besar and set your goal. Setuju? Oke ya, dan saya doakan semoga semua target-target mimpi-mimpi Anda menjadi kenyataan ya. Tadi ada yang bilang mau jadi apa, diamond, mau dapat $1 juta. Oke, amin. Yakin dulu baru mungkin. Oke, nah itu yang pertama. Nah, yang kedua, oke, mungkin saya stop share dulu biar screen-nya bisa tolong dikondisikan. Oke, mungkin dari tim saya bisa tolong bantu panitia ya, biar screen-nya bisa diprotek. Thank you, terima kasih. Oke, nah ingat, kemiskinan yang sesungguhnya itu bukan miskin harta, tapi kemiskinan yang sesungguhnya adalah ketika kita miskin impian dan miskin tindakan. Oke, nah selama Anda masih punya mimpi dan Anda masih terus berusaha, masih bisa yang Anda capai. Oke, yes. Nah, S, set your goal. Nah, yang kedua, M itu adalah mindset of a champion. Oke, nah coba ya, saya lihat dulu. Nah, ini M yang kedua adalah mindset of a champion. Tulis di kolom chat, mindset of a champion. Thank you, terima kasih.
Oke, nah ini juga penting banget ya. Kenapa? Karena saya ingin tunjukkan dulu. Akar dari kesuksesan Anda, oke, itu adalah diri Anda sendiri. Dan akar dari diri Anda, itu ini. Pikiran Anda. Oke, jadi apa yang terjadi ini prosesornya ya. Apa yang terjadi di sini itu sangat penting dan sangat menentukan. Nah, dan setiap dari kita tuh hidup di di dunia yang itu semuanya duality. Jadi ada terang, ada gelap, ada atas, ada bawah, ada pagi, ada malam, ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Ada hal-hal yang menginspirasi kita, yang menguatkan kita, tapi ada hal-hal juga suara-suara yang melemahkan kita, ya kan, dan membuat kita takut. Nah, sekarang pertanyaannya, dan ini terjadi ke semua orang ya, apapun profesinya, berapapun usianya gitu. Termasuk juga saya, setiap kali dari kita pasti ada suara-suara positif dan suara-suara negatif. Betul atau betul? Betul. Nah, sekarang kalau Anda, sekarang nih ada suara positif dan suara negatif, dan dua-duanya bertarung, menurut Anda, yang mana yang menang? Ayo, saya ingin Anda jawab jujur ya. Jawab jujur, menurut Anda yang mana yang menang? Oke, yang positif, harusnya yang positif ya. Oke. Nah, tapi jawabannya kurang tepat. Yang menang adalah yang lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang mana yang Anda kasih perhatian, yang mana yang Anda kasih makan, ya, yang mana yang Anda jaga dan kasih perhatian. Ya, kalau yang Anda kasih perhatian adalah yang positif, Anda dengerin, oh iya, bener sih saya pasti bisa, yuk cari jalan yuk. Oke, kita optimis ya, Anda dengerin, Anda kasih makan, maka dialah yang akan kuat. Dan ketika bertarung dengan yang negatif, dia yang akan menang. Nah, tapi kalau sampai hari ini nih, Anda memperhatikan yang negatif, Anda kasih makan, Anda dengerin, waduh, iya sih saya emang gak disiplin ya, aduh tahun lalu aja susah, emang banyak orang susah sih gitu ya, dan seterusnya, dan Anda dengerin, kasih perhatian, kasih makan, tentu saja dia yang akan kuat, dan akhirnya dia yang akan menang. Oke, nah jadi, tapi semua itu pilihan sendiri, dan ini Anda harus sadar bahwa ini nggak terjadi otomatis ya, jadi ini semua adalah is a conscious decisions, dan ini setiap hari Anda sendiri yang harus memilih. Gitu. Kita nggak bisa menentukan orang lain mau ngomong apa, semua itu pasti akan masuk informasinya, semua akan lewat, tapi hanya Anda yang bisa menentukan Anda mau masukin yang mana informasi itu, mau suara-suara yang mana yang Anda dengerin, bisikan mana, dan saat ini, oke, siapa yang menjadi pembisik Anda, wah itu sangat berpengaruh terhadap masa depan Anda, ya, so have a mindset of a champion. Nah, dan satu hal yang menurut saya ini harus digarisbawahi pada saat ini, sadarkah Anda bahwa sebenarnya musuh terbesar saat ini, musuh terbesar kita, itu bukan COVID-19, bukan virus COVID-19, oke? Tapi musuh terbesar kita saat ini adalah keputusasaan. Rasa keputusasaan, itu yang menjadi musuh terbesar kita. Karena kalau kita putus asa, udah that's it. Kita sendiri yang mematikan hidup kita sendiri yang mematikan masa depan kita, gitu. Nah, tapi kalau kita masih tetap punya harapan, nggak putus asa, apapun keadaannya, itu akan tetap hidup, ya kan? Bisnis kita masih tetap hidup, gitu. Cita-cita kita masih tetap hidup, pekerjaan kita masih tetap hidup, gitu. Jadi musuh terbesar saat ini yang harus kita lawan itu bukan hanya COVID-19, tapi keputusasaan. Ada satu foto yang saya kasih lihat ya. Menurut Anda, coba kira-kira apa yang dirasakan anak ini? Apa komentar Anda ketika Anda pertama kali ngelihat gambar ini? Kira-kira apa? Wah, ini anak lagi takut ya. Takut tenggelam. Ini orang tuanya mana kok anak kecil dibiarinin sendiri aja. Tidak bertanggung jawab dan seterusnya ya. Oke. Yes, takut nangis. Astaga, kalau saya tenggelam gimana? Saya nggak bisa berenang ya. Histeris dan takut. Nah, ini gambar, tapi ternyata ini ada videonya. Coba kita lihat ya video aslinya seperti apa. Bisa saya putarkan videonya? Bisa ya? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Nah, oke ya, singkat, padat, jelas. Tapi semoga message-nya nyampe ya. Oke, nah kenapa? Karena inilah, mungkin Anda tertawa melihat video tadi, video singkat tadi, tapi seringkali inilah yang terjadi di keadaan kita, di kehidupan kita saat ini. Oke, seringkali karena kita tidak
tidak begitu mengerti keadaan, akhirnya kita ketakutan, dan rasa takut kita, imajinasi kita itu justru malah lebih menakutkan daripada realitanya gitu. Jadi kadang-kadang imajinasi kita tuh yang membuat kita lebih takut, ya kan? Aduh gimana nih, saya gak bisa berenang, astaga gimana nih nasib saya, hidup saya gimana gitu. Seringkali rasa imajinasi kita itu ya yang membuat rasa takutnya terlalu berlebihan dan akhirnya seperti ini. Nah, padahal sebenarnya nggak sedalam itu. Nah, untungnya ada ibunya yang melihat dan menenangkan. Akhirnya dipegangin tangannya, dipegangin kakinya, ditunjukkan, nak, nggak sedalam itu kok, nggak seseram yang kamu bayangkan. Dan akhirnya ketika anak itu sadar, berdiri, oh iya ya, ternyata cetek, dia sendiri terdiam dan langsung menertawakan dirinya sendiri. Nah, ini yang harus Anda pahami, oke? Tentu saja sekarang keadaan kita berbeda. Ada beberapa yang mungkin lebih lemah, lebih takut. Dan kalau kita adalah orang yang lebih kuat dan kita melihat teman kita sedang berada dalam kekhawatiran yang berlebihan dan ketakutan seperti itu, maka tugas kita lah juga untuk saling menenangkan, menyadarkan dia. Gitu. Jangan malah ditakut-takutin. Banyak orang kadang-kadang ngelihat orang lain takut, justru malah dikomporin ya. Rasain loh, ya, serem ya kan, dan seterusnya malah ditakut-takutin. Jangan, justru kita yang harus menyadarkan mereka. Dan menyadarkannya juga bukan dengan kata-kata ya. Kalau Anda perhatikan, ibunya kan nggak nasehatin anaknya, dia bilang, woi jangan takut, itu kan cetek. Enggak, karena kalau dalam keadaan takut seperti itu, diomongin, dinasehatin, nggak akan masuk, dia nggak akan sadar. Tapi yang dilakukan adalah didatengin, didampingi, tangannya dipegang, kakinya dipegang, dan ditunjukkan. Oke, didampingi, ditunjukkan, baru dia tersadar. Oh iya ya, ternyata nggak semenakutkan itu. Nah, jadi menurut saya inilah mungkin pesan dari saya untuk Anda semua. Saya yakin di sini pasti ada banyak yang datang juga bersama dengan timnya atau mungkin di keluarga Anda gitu. Jadi tugas kita lah untuk sama-sama saling menguatkan. Karena kalau mungkin kita lebih kuat dibandingkan teman kita, ya kita menyadarkan mereka dan membantu mereka. Suatu saat nanti mungkin kita berada dalam posisi yang sedang lebih khawatir, nanti suatu saat nanti kita pun juga akan dibantu oleh mereka. Oke? Nah, jadi jangan punya ketakutan yang berlebihan, tetap optimis, tetap punya harapan, nggak boleh putus asa. Have a mindset of a champion. Setuju? Oke. Yes, dan itulah tujuannya ada mentor, ada leader ya yang membantu untuk mengarahkan. Oke, so have an open mind, have an open heart, have a growth mindset. Nah, yang ketiga, jadi small ya, set your goal, mindset of a champion, dan yang ketiga adalah I. I itu adalah install new good habit. Oke, tulis di kolom chat, install new good habits. Oke, satu video lagi yang saya putarkan dulu sebelum saya lanjut lagi ceritanya ya. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Oke, singkat pada jelas, namun message-nya nyampe ya. Oke, semoga message-nya nyampe. Nah, jadi ada sekretaris lagi ngetik pakai mesin tik, terus tiba-tiba didatengin sama temennya. Gila, zaman sekarang masih pakai mesin tik, jadul amat. Ganti dong dengan teknologi. Wah, dan akhirnya dibelilah komputer paling canggih di zamannya. Dan akhirnya dia mulai bekerja. Tapi karena kebiasaannya masih kebiasaan lama, kira-kira komputernya berguna atau enggak? Oke, nggak berguna ya, nggak akan berguna, rugi 2 kali malah. Udah bayar mahal-mahal, nggak ada hasilnya malah. Pakai mesin tik, at least masih ada hasilnya. Ini rusak semua gitu kan, jadi nggak berguna. Nah, again, Anda menertawakan video tadi, tapi itulah cerminan untuk diri kita saat ini. Ya, yes, saya yakin ini bukan pertama kalinya Anda mungkin datang ke sebuah seminar, acara, Anda mungkin belajar. Ya boleh, bagus, belajar memang penting. Tapi yang paling penting lagi adalah kitanya sudah berubah belum? Kebiasaan-kebiasaan kita berubah atau belum? Karena kalau kebiasaannya kita masih pakai kebiasaan yang lama, gitu ya, nggak akan bisa berubah juga gitu di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita. Nah, of course tentu saja tidak mudah untuk bisa langsung
menerapkan kebiasaan itu, karena kan kebiasaan ini sudah kita lakukan dari sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Tapi kan kita tahu ada banyak cara orang sekarang juga berubah, cara orang jualan berubah, cara orang membeli produk juga berubah, cara orang bernegosiasi juga berubah, prioritas orang juga berubah dan seterusnya. Nah, jadi tugas kita lah untuk bisa bukan hanya berubah dari segi pikirannya, bukan hanya dari segi mindsetnya, tapi harus kita selaraskan dengan tindakan kita. Eksekusinya juga harus benar. Ya, kayak tadi, mau komputer udah secanggih apapun, kita sudah punya begitu banyak teknologi, ya. Tapi kalau teknologinya ada, tapi kebiasaannya kita masih pakai kebiasaan jadul, nggak akan bisa mengejar ya perubahan zaman. Oke, nah jadi ini penting banget dan inilah juga yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri sampai saat ini. Nah, beberapa kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin hari ini saya akan sebutkan saja supaya Anda bisa sadar. Oke, ya tentu saja yang pertama adalah kebiasaan untuk terus belajar. Sekarang dengan adanya teknologi, of course lebih banyak akses informasi ya, dan lebih banyak juga akses entertainment buat Anda. Ada Netflix lah, ada film di mana dan seterusnya. Nah, boleh-boleh aja, oke, tapi jangan hanya nonton Ikatan Cinta atau drama Korea. Siapa di sini yang suka Ikatan Cinta? Oke, udah tamat belum ya? Saya nggak tahu, nggak ngikutin. Oke, boleh-boleh aja, tapi gunakan teknologi untuk belajar. Oke. Kalau Anda satu hari meluangkan waktu 1 jam untuk nonton Netflix atau sinetron, luangkan juga 1 hari untuk mengupgrade diri Anda. Ikut webinar, belajar, apalagi sekarang banyak banget online learning ya, self-paced learning gitu, video-video dan seterusnya, upgrade your skill. Oke, jadi don't just do entertainment but also love education. Oke, thank you dari Net 427, Ikatan Cinta belum tamat. Oke. Belum tamat ya. Oke, ini ketawa nih sering nonton. Nggak apa-apa, nonton boleh tapi belajar juga tetap ditingkatkan. Oke, nah oke, kebiasaan untuk menunda-nunda ini juga satu hal yang harus dihilangkan. Sekarang semua serba cepat ya, jadi eksekusi, apalagi zaman sekarang nih, menurut saya lebih baik kita eksekusi supaya kalau gagal kita lebih cepat lagi meng-adjust strateginya. Karena kalau kita nunda-nunda kebanyakan mikir, kalau zaman dulu mungkin kita mikirnya lama supaya hasilnya bagus, zaman sekarang menurut saya nggak boleh terlalu overthinking. Execution is even more important, karena dengan eksekusi kita bisa ngelihat nih, berhasil atau enggak. Kalau nggak berhasil, kita bisa cepat-cepat again mengubah strateginya. Oke, dan khususnya nih untuk yang lagi yang jualan ya, don't just being busy, tapi you have to produce result. Jadi jangan terjebak dengan wah pandemi ini sibuk banget gitu, wah jam kerjanya panjang sibuk, tapi produktif nggak? Ada hasilnya nggak? Hasilnya terukur nggak? Hasilnya apa? Gitu. Jadi jangan hanya terperangkap dengan sibuk, tapi harus exactly produce apa gitu, produktif atau tidak. Oke, nah dan of course ini pola pikir juga ya, bahwa kita nggak boleh takut dengan perubahan, tapi kita harus meng-embrace perubahan dan inspired by change. Oke, nah jadi ini penting, install new good habits. Ini hanyalah beberapa poin yang menurut saya penting gitu, dan tentu saja kebiasaan-kebiasaan lain ya yang berhubungan dengan penjualan Anda, cara Anda prospecting, cara Anda meng-approach customer, cara Anda merekrut itu juga mungkin harus berubah, karena cara yang lama berhasil membuat Anda seperti yang sekarang, tapi cara yang lama mungkin belum tentu berhasil membuat Anda sukses bulan depan atau tahun depan. Oke, teknik closing, semua teknik prospecting di mana caranya itu juga harus berubah dan butuh adjustment. Oke, nah yang berikutnya. Oke, yang berikutnya itu adalah L. L itu adalah learn something new every day. Oke, tulis di kolom chat, learn something new every day. Oke, nah tahun ini menurut saya adalah tahunnya kita belajar. Oke, jangan hanya melihat hasilnya saja gitu, tapi kita juga bisa melihat prosesnya. Oke, nah dan berbicara tentang belajar, terus terang kalau buat saya sendiri selama 1,5 tahun ini itu pembelajaran saya sungguh dipercepat ya, karena perubahan yang terjadi pun juga sungguh-sungguh sangat cepat. Kalau dulu kita ngelihat teknologi seperti ini ya, kalau kita mau ngambil video dari atas, butuh yang nyetir helikopter, butuh kameramen, butuh kameranya segede gajah gitu kan, butuh kru. Sekarang semua tergantikan dengan teknologi. Cukup 1 drone aja ya, dan 1 orang yang mengendalikan drone bisa mendapatkan semuanya. Nah, ini menunjukkan satu hal bahwa zaman berubah. Ingat, zaman berubah. Kalau kita nggak berubah, kita yang akan ketinggalan zaman.
Zaman berubah, kalau Anda tidak mau berubah, maka Anda yang akan ketinggalan zaman. Oke, nah sekarang pilihannya di Anda. Dan apalagi sekarang perubahan tuh makin lama makin cepat. Artinya nih, walaupun sekarang Anda sudah belajar hari ini, Anda sudah menguasai belajar sesuatu yang baru, teknologi baru, oke, tahun depan bisa aja berubah lagi, bisa aja ada yang baru lagi gitu. Kalau sekarang kita berbicara tentang disrupsi ya, oh oke, udah ada disrupsi, saya udah belajar, udah adaptasi. Tahun depan ada lagi tuh disrupsinya. Oke, nah justru di sini kita dituntut untuk seumur hidup belajar, ulang lagi, belajar lagi, ulang lagi, disrupsi lagi, belajar lagi gitu. Sesuatu yang baru, strategi ganti strategi gitu. Dan itu hal yang nggak boleh ditakutkan ya, dan kita nggak boleh males untuk terus belajar. Jadi mindsetnya harus dirubah, kita harus belajar mencintai belajar ya. Nah, dan oke, nah ini juga satu poin penting yang saya ingin tunjukkan bahwa banyak orang kadang-kadang tuh mereka selalu mengejar rezeki. Yes, memang rezeki itu sesuatu yang bagus, yang sangat diingini oleh semua orang. Betul, betul. Siapa dari Anda di sini ingin mendapatkan lebih banyak lagi rezeki dalam hidup ini? Terus di kolom chat bilang saya. Wow, semuanya pengen rezeki ya. Oke, amin. Nah, rezeki itu sebenarnya, nah kalau Anda lihat, rezeki itu bagaikan hujan. Nyata, jelas, dan berlimpah. Ya, nyata, jelas, dan berlimpah. Nah, tapi jangan mengejar hujannya, tapi fokuslah untuk memperbesar tempat penampungnya. Karena ingat, rezeki itu bukan hujannya ya, tapi seberapa banyak rezeki yang bisa Anda tampung, itu tergantung dari seberapa besar wadah Anda. Apakah wadahnya Anda hanya gayung, atau ember, atau bak kolam gitu. Jadi jangan hanya fokus untuk mengejar rezekinya, tapi fokuslah untuk memperbesar tempat penampungnya. Nah, sekarang gimana caranya untuk kita memperbesar tempat penampung itu? Ayo, kira-kira gimana caranya? Caranya simple, rumus volume ya. Ada yang tahu rumus volume? Oke, ada yang masih ingat nih pelajaran kelas SD atau SMP rumus volume? Yang tahu terus di kolom chat. Oke, panjang kali lebar, kali tinggi, betul. Wow, Rizal Ramli, George, Ari, Ilham, Pak Heru, wah banyak ya. Benar ya? Pinter, cakep. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, aplikasinya apa dalam hidup kita? Ingat baik-baik ya. Jadi pertama adalah panjang. Panjang itu saya ibaratkan dengan usaha, ilmu, knowledge, dan skill. Sesuatu yang membuat Anda maju. Sesuatu yang membuat Anda maju ke depan ya, memperpanjang, maju ke depan. Ya, jadi usaha, perbesar usaha Anda, upgrade knowledge, upgrade skills, oke? Melangkah. Yang kedua, lebar. Nah, lebar ini berarti perbesar network Anda, ya kan? Orang-orang di sekitar Anda, berbuat baik juga kepada orang di sekitar Anda, have an empathy, kesempatan juga untuk bantu orang lain beramal. Karena hidup itu bukan hanya tentang kita sendiri dan kita maju ke depan sendiri, tapi juga ya tentang siapa yang ada di sekitar kita. Jadi perbesar network Anda, perbesar juga hati Anda ya. Artinya lebih bersabar, lebih bertoleransi, lebih berempati gitu. Lebih beramal, membantu orang-orang sekitar kita ya, karena kita tidak diciptakan untuk hidup sendiri, itu kita tidak diciptakan. Kita adalah makhluk sosial. Jadi butuh orang lain ya. Jadi panjang dan lebar. Dan yang ketiga, tinggi. Oke, ada yang bisa nebak kira-kira tingginya apa? Iya, betul. Tinggi itu berarti perbesar iman Anda, hubungan Anda dengan Tuhan, perbanyak ibadah, perbanyak rasa syukur gitu. Dan ini penting ya, karena ini penting. Nah, jadi inilah 3 hal yang bisa kita fokuskan untuk bisa memperbesar wadah dan kapasitas kita. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ada satu video lagi yang ingin saya putarkan dulu sebelum saya masuk ke bagian yang terakhir, yang E, dan semoga video ini bisa menginspirasi Anda. Bisa saya putarkan dulu videonya? Bisa ya? Oke, kita lihat dulu video berikut ini. May I have this? No. Why don't you get something special for Grandpa?
I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it? Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I decide. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him. The man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. The simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Tidak ada satupun dari kita yang akan hidup selamanya. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Dan apa yang Anda lakukan hari ini sangatlah penting untuk masa depan Anda. Janganlah menghitung hari dengan apa yang Anda tuai, apa yang bisa Anda dapatkan. Tapi hitunglah hari dengan apa yang sudah Anda tabur, apa yang sudah Anda berikan. Hal baik apa yang sudah Anda tabur hari ini? Benih baik apa yang sudah Anda tabur?
Karena pada saat ini mungkin terlihat seperti kita menolong orang lain, tapi sebenarnya kita menolong diri kita sendiri di masa depan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang nantinya akan kita tuai. Dan saya sungguh percaya bahwa pekerjaan kita, apapun itu adalah bagian dari ibadah. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh, tetap berprasangka baik, berpikiran baik, berperasaan baik, berkata-kata baik, dan tetaplah berbuat baik, apapun situasinya. Karena ingat, apa yang kita tabur, itulah yang nanti akan kita tuai. Dan kalau tadi saya berbicara tentang smile, set your goal, mindset of a champion, install new good habits, and learn new things every day. Yang terakhir adalah embrace every moment. Oke, terus di kolom chat, embrace every moment. Thank you. Kenapa yang terakhir saya bilang embrace every moment? Karena saya sungguh percaya bahwa satu-satunya yang pasti di hidup ini adalah akan banyak ketidakpastian. Dari sekarang bulan September sampai akhir tahun nanti, saya jamin pasti akan banyak hal-hal yang mungkin terjadi di luar dari harapan kita. Akan ada banyak ketidakpastian, akan ada banyak perubahan. Tapi itu bukan alasan untuk kita berkeluh kesah, itu bukan alasan untuk kita jadi menderita, dan itu juga bukan alasan untuk kita nggak berbuat apapun juga. No. Dan hari ini justru saya ingin kita bisa embrace every moment. Embrace itu berarti bukan hanya menerima, tapi kita memeluk, kita berkawan dengan mereka. Jadi jangan menolak perubahan, jangan menolak ketidakpastian, tapi yuk kita sambut apapun yang akan terjadi hari ini. Saya akan bisa mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Apapun yang akan terjadi besok, saya pasti akan bisa melihat hal yang baik dari hal yang mungkin terlihat tidak baik. Ya, di hidup ini ada yang namanya ekspektasi. Dan kadang ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, disitulah kita belajar untuk mengubah ekspektasi menjadi apresiasi. Ekspektasinya anak study from home, bakalan rajin dan disiplin sendiri. Tapi realitanya ada banyak gangguan. Tapi it's okay. Kadang bukan maunya mereka juga. Kadang mereka butuh dibantu, butuh didampingi. Dan tugas kita sebagai orang tua, it's okay. Kita apresiasi, kita sama-sama berproses di dalam perubahan ini. Ekspektasinya, work from home, wah rajin, internet lancar, aman ya. Tapi realitanya nggak mudah. Oke. Ada banyak hal ya yang mungkin terjadi. Tapi it's okay, kita syukuri, kita selalu usahakan yang terbaik, kita selalu berprasangka baik. Dan saya yakin hari ini mungkin banyak dari Anda yang rapinya mungkin di atas doang ya, bawahnya pakai celana pendek nih kayaknya, pakai sarungan nih. But it's okay, kita jalani dengan penuh rasa syukur, kita apresiasi apa yang masih ada sampai hari ini. Ekspektasinya jalan-jalan, kirain pandemi udah kelar, bisa jalan-jalan ke luar negeri, ke Opera Sydney House. Tapi realitanya cuma ruang tamu sama dapur. Bukan Opera Sydney House ini cucian ya di dapur. Tapi it's okay, kita syukur yang masih ada, bersyukur kita masih punya rumah, bersyukur kita masih bisa hidup. Dan inilah mungkin ya, mengubah ekspektasi menjadi sebuah apresiasi. Dan tahun ini, jalani hidup penuh dengan rasa syukur. Kurangi mengeluh dan perbanyak bersyukur. Karena seringkali bukan beratnya beban yang membuat kita terluka, tapi bagaimana cara kita menaruh beban itu, bagaimana cara kita membawa beban itu, itulah yang seringkali membuat seseorang terluka. Hidup memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita harus menderita. Kurangi mengeluh, perbanyak bersyukur. Ya, dan smile. Mungkin banyak orang yang nanya, Miss Mary, kok bisa sih senyum terus? Emangnya hidupnya nggak susah ya? Emangnya nggak ada masalah ya? Siapa bilang, saya juga manusia yang juga penuh dengan kesulitan dan juga penuh dengan masalah. Tapi saya tetap tersenyum bukan karena saya nggak punya masalah, tapi karena saya percaya bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Saya tersenyum bukan karena saya tahu segalanya, tapi saya tersenyum karena saya tahu saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan menuntun jalan saya, yang akan membuka jalan saya, yang akan mengirim orang-orang, malaikat-malaikat terbaiknya gitu untuk bisa menyemangati saya ketika saya mungkin hampir menyerah. Dan itulah yang membuat saya tersenyum. So, smile.
see miracles in life every day. Oke, tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya yang bisa kita syukuri. Tidak semua hari baik, tapi bagaimanapun juga tetaplah jadi orang baik. Dan itulah cara saya mengubah tahun yang luar biasa ini menjadi hasil yang luar biasa. Dan kalau saya saja bisa, saya yakin dengan doa dan juga dengan usaha, Anda semua pun pasti bisa. Jadi terima kasih atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat dan bisa menyemangati Anda dan bisa menjadi berkat buat Anda semua. Semangat! Pasti bisa! Thank you Miss Mary. Aduh, aku sampai gemeteran loh Miss Mary. Aku sampai mau terharu, nangisnya luar biasa banget ini. Karena teman-teman di kolom chat juga banyak yang terharu sekali Miss Mary dan mereka semangatnya luar biasa dan senang sekali. Saya pribadi juga sangat terinspirasi dengan Miss Mary hari ini dan sampai teman-teman meneteskan air mata sampai di kolom chat. Saya tadi baca terus bahwa mereka menyampaikan semoga Miss Mary selalu diberikan kesehatan untuk dapat bisa berbagi ilmu untuk kita semuanya di sini. Dan saya tadi sangat menyimak sekali Miss Mary bahwa bukan seberapa sering Anda jatuh, tapi seberapa sering kita untuk terus bangkit dan cepat untuk bangkit, Miss Mary. Thank you, Miss Mary, dan teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan commercial break, karena Miss Mary dari tadi ngobrol terus, butuh break sesaat. Kita akan melihat commercial break berikut ini, di mana kita akan lanjut dengan sesi Q&A bersama dengan Miss Mary, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di kolom chat, boleh chat ke saya langsung juga boleh. Dan sebelumnya kita saksikan commercial break berikut ini. Oke, Bapak Ibu semua, sekalian semuanya dan teman-teman dan rekan-rekan semuanya pastinya masih semangat ya. Hari ini luar biasa sekali, hari ini bersama dengan Miss Mary Riana. Kita masih tetap harus bisa bangkit di masa-masa sulit ya Miss Mary ya. Yes, pasti. Pastinya. Karena tadi saya ingat juga dengan kalimat Miss Mary bahwa kemiskinan sesungguhnya bukanlah karena kita nggak punya uang, tapi karena kita tidak punya harapan. Nah, jadi kita harus tetap selalu punya harapan teman-teman semuanya. Dan hari ini saya yakin bahwa teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang ikut di sini selalu mempunyai semangat yang luar biasa terlihat dari chatnya dengan Miss Mary. Sampai terharu dan sampai ada yang minta ke saya, Bu Doli, saya boleh dong untuk ke depan ada lagi nggak sesi dengan Miss Mary? Wow, luar biasa Miss Mary. Belum kelar, udah minta lagi nih Miss Mary. Iya, iya. Ya baiklah Miss Mary, kita langsung saja untuk sesi Q&A. Dan ini sudah ada mengirimkan pertanyaan kepada kita. Saya panggilkan dulu Bapak Fili Mutakin. Halo Pak Fili, selamat siang Pak. Halo siang. Hai. Oke. Halo. Mbak Mary apa kabar? Baik. Salam kenal. Salam kenal. Iya.
Oke Pak Fili, mungkin untuk sesi pertama ini Pak Fili boleh silakan mengajukan pertanyaan kepada Miss Mary. Mungkin boleh pertanyaannya satu dulu dan dijawab oleh Miss Mary. Oke, silakan Pak Fili. Oke, Miss Mary, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa sekali. Saya bersama teman-teman saya dari seluruh Indonesia yang hadir hari ini sangat terinspirasi sekali dengan Miss Mary. Luar biasa. Thank you very much. Miss Mary, saya ingin ada satu pertanyaan dulu. Pertama, saya ingin bertanya, saya dan teman-teman saya hari ini kan sedang menjalankan yang namanya bisnis trading ya, trading forex. Tapi kami menggunakan yang namanya robot trading. Nah, bagaimana menurut Miss Mary dan saran-saran dari Miss Mary buat bisnis yang kami sedang jalankan saat ini di masa-masa pandemi ini? Terima kasih. Oke, terima kasih, thank you buat pertanyaannya. Ya, mungkin ini juga salah satu hal yang menurut saya ini sangat berkembang di masa pandemi ya, karena kan dengan adanya teknologi, cara-cara baru, strategi baru, bisnis baru gitu. Dan menurut saya sih kita semua harus bisa terbuka untuk bisa melihat cara-cara baru yang mungkin sebelumnya tidak ada. Nah, tapi kalau buat saya sebenarnya prinsipnya simple. Bisnis apa yang sukses adalah bisnis yang dijalankan dengan cash menurut saya. Dijalankan dengan sungguh-sungguh dengan cash. Nah, cash itu apa? Cash itu berarti KASH ya. K-nya itu adalah knowledge, skill, attitude, dan hanya habit. Nah, artinya mau bisnis apapun, khususnya misalnya kayak sekarang mungkin menggunakan trading forex lewat robot ya, menurut saya ini bisa menjadi sukses asalkan ya kita tahu knowledge-nya, kita belajar gitu kan, pasti ada informasinya, ada skills-nya, ada keterampilannya, harus tahu cara menggunakannya, harus mendapatkan informasi, harus belajar, harus bisa upgrade, dan juga itu tadi knowledge, skill, attitude, dan harus dijalankan juga dengan sungguh-sungguh. Artinya ya jangan hanya iseng-iseng ini coba terus nggak berhasil, ngelihat ada yang lain pindah lagi, nggak ada yang lain ke distract pindah lagi gitu kan. Jadi harus konsisten karena kan butuh waktu untuk bisa melihat hasilnya juga gitu. Nah, jadi menurut saya bisnis apapun itu yang dipilih asalkan dijalankan dengan sungguh-sungguh, keyakinan dan konsisten, terus mengupgrade diri, mempelajari, mendapatkan informasi, ya itu bisa membuat kita berhasil sih. Luar biasa. Thank you Miss Mary. Iya. Konsisten ya kuncinya ya. Konsisten, betul. Iya. Oke. Boleh pertanyaan yang kedua? Oh, oke. Boleh. Iya. Bagaimana cara kita untuk membangkitkan semangat dan motivasi diri bila kita pernah jatuh, Miss Mary, dalam membangun usaha sebelumnya? Oke. Wow, ini pasti pertanyaan yang sering dialami banyak orang ya. Oke. Jatuh bangun itu pasti. Tapi saya punya prinsip sih. Pertama, mungkin saya bagikan ada dua ya. Jadi pertama, saya selalu berpikir dan percaya bahwa di hidup ini tidak ada yang permanen gitu. Kesuksesan bisa berubah, termasuk juga kegagalan gitu. Kegagalan ini juga pasti akan ada akhirnya gitu. Jadi tidak ada yang permanen. Dan kalau misalnya itu tidak permanen, berarti saya bisa punya sesuatu untuk bisa mengubahnya gitu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kita berada di bawah, ini bisa berubah tergantung bagaimana ya tadi respons kita tadi menyikapinya. Nah, sekarang gimana cara menyikapinya, ini termasuk ke yang kedua. Nah, menurut saya cara kita menyikapi adalah apa yang kita fokuskan. Karena apa yang kita fokuskan itu yang menjadi apa yang kita rasakan. Nah, jadi kalau kita, at least kalau buat, mungkin saya sharing dari pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau saya gagal dan saya fokus akan kegagalannya, kesulitannya, wah saya akan sedih, saya akan menderita gitu. Saya akan putus asa. Tapi kalau saya fokus, oke, jangan fokus sama kegagalannya, jangan fokus sama kerugiannya. Kan rugi udah nih. Kalau gitu apa pembelajarannya? Apa langkah berikutnya? Nah, jadi kalau saya fokus akan pembelajarannya, oke, what's next? Nah, itu yang membuat saya jadi ya udah coba lagi, yang lalu biar berlalu. Semakin cepat saya move on-nya, semakin cepat saya belajarnya, semakin cepat saya implementasi strategi yang lebih baru lagi, semakin besar kemungkinan saya untuk bisa bangkit lagi gitu. Nah, jadi itu sih dua yang selalu saya tekankan. Setiap kesedihan tuh ada kadaluarsanya sendiri. Setiap kesulitan itu pasti ada masa kadaluarsanya sendiri, nggak ada yang permanen. Oke, nah sekarang saya harus bisa mengubah fokus, karena apa yang kita fokuskan itu yang saya rasakan. Ya, jadi biasa itu sih yang saya lakukan. Semoga menjawab pertanyaan. Sangat menjawab, luar biasa. Terakhir, Miss Mary. Thank you. Oh, oke. Oke, boleh. Kira-kira menurut Miss Mary kan orang sering bilang ya, wah nanti kita harus jadi orang sukses gitu. Nah, sebetulnya definisi sukses itu seperti apa sih, Miss Mary? Oh, oke. Thank you. Oke. Ini sebenarnya ya, jawabannya berbeda kalau Anda nanyanya saya dulu pas lagi masa-masa kuliah sama sekarang.
Kenapa? Kalau dulu zaman dulu ketika saya masih muda, masih hidup susah gitu kan, masih punya keterbatasan, dulu saya berpikir, wah enaknya jadi orang sukses kalau punya uang banyak gitu kan, nggak punya hutang, kalau mau ke restoran tuh makan nggak perlu ngeliat harga gitu, bisa pesan apapun juga gitu. Dulu saya selalu bayangin sukses itu seperti itu gitu, punya uang banyak, nggak perlu pusing-pusing deh gitu. Nah tapi saya rasakan bahwa ketika saya berhasil bisa bayar hutang, punya kebebasan finansial, dihormati orang, dapat penghargaan dan seterusnya, justru saya merasa bahwa life is not just about achievement, but it's also about fulfillment. Bahwa hidup itu bukan hanya tentang pencapaian gitu, tapi tentang makna, apa membuat hidup itu bermakna. Dan disitulah akhirnya saya benar-benar mendiscover dan mendesain ulang dan berpikir lagi apa ya sebenarnya, kenapa saya masih hidup di dunia ini? Kenapa saya masih ada gitu di dunia ini. Dan disitulah saya sadar bahwa ya kesuksesan itu bukan berapa banyak uang yang kita miliki, tapi berapa besar dampak yang bisa kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya. Bagaimana kita bisa memakai bakat dan memakai berkat kita untuk melayani dan menjadi berguna bagi sesama kita gitu. Nah, jadi itu sih yang menjadi definisi sukses saya sekarang ketika saya masih bisa memberikan harapan untuk orang-orang yang tadi udah putus asa ketika saya berguna, at least itu yang membuat hidup saya lebih bermakna. Dan ya semoga suatu saat nanti ketika saya sudah meninggalkan dunia ini, saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya kepada yang di atas dan sudah menyelesaikan tugas saya gitu sesuai dengan yang digariskan oleh yang di atas pencipta saya. Gitu sih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Miss Ferry atas jawaban-jawabannya, sangat memuaskan sekali dan semoga jadi motivasi kami untuk kita bisa jauh lebih bermanfaat lagi bagi sesama. Semoga Miss Ferry suatu saat ke depan kami bisa undang secara offline juga di acara seminar yang kami adakan. Ya. Amin. Terima kasih Miss Ferry. Pasti. Thank you. Oke, thank you Pak Fili. Terima kasih, Ini Pak Fili Pak sebelumnya. Iya, Pak Fili ini sebelumnya saya juga ngelihat profil beliau, Mbak Miss Mary. Saya juga sangat terinspirasi sama beliau karena begitu ngobrol-ngobrol, sempat ngobrol, beliau di masa pandemi ini tetap mempunyai income 500 juta per bulan. Itu saya sangat wow, luar biasa sekali teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan lagi mungkin sedikit juga informasi dari kita dari Seven Star Production. Bagi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis dan ingin sukses seperti Bapak Fili, boleh di kolom chat kita akan share nomor kontak person dari admin dari Bapak Fili untuk menjalankan bisnis ini. Thank you Pak Fili. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ya, sukses semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak sekali pertanyaan dari teman-teman Mbak Miss Mary. Banyak sekali yang ingin bertanya, maksud saya. Mungkin saya ingin tadi kalau Pak Fili di bisnis konvensional, di bisnis trading, saya ingin menyapa salah satu ibu-ibu, kalau tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu, Ibu Ati Darmajati, ini beliau, saya lihat latar belakang beliau adalah General Manager dari Hotel Horizon Bandung. Selamat siang Ibu Ati. Oh, Ibu Ati di manakah? Halo Bu Ati. Boleh dari tim Seven Star Production, Bu Ati. Kameranya. Halo Miss Mary, terima kasih, semangat sekali. Saya Hai. Saya Ati dari Hotel Horizon Bandung, Miss Mary. Hai Bu Ati. Iya, beberapa kali ke Bandung sempat sering ada event di sana juga, nginep di sana juga. Syukurlah Miss Mary. Iya, saya ada beberapa staff yang juga join, jadi nanti biar semakin semangat sudah dengar Miss Mary nih. Iya. Amin, terima kasih. Saya mengajukan pertanyaan Miss Mary. Ada dua, tapi saya satu dulu ya. Apakah dalam situasi pandemi ini bisa memungkinkan untuk mengubah goal? Itu yang satu. Oke. Dulu dijawab oleh Miss Mary, Bu Ati. Ya. Ya, langsung saya jawab. Langsung silakan. Iya. Ya, oke, sip. Boleh tentu saja, ya. Tapi menurut saya mengubah goal itu harusnya di awal, bukan di tengah. Jadi menentukan goal lebih tepatnya. Jadi biasanya selalu kita, misalnya contohnya nih, kali Anda buat, kan kita ada goal tahunan ya.
Bener nggak? 1 tahun berapa? Terus habis itu kan ada setiap 6 bulan untuk bisa spot check gitu. Nah, jadi menurut saya setelah 6 bulan, kita tentukan dulu nih, misalnya sekarang oke, target penjualan kita berapa. Nah, tapi dalam waktu 6 bulan ini, menurut saya goalnya nggak boleh dirubah. Ada saatnya eksekusi, ada saatnya evaluasi. Nah, di saat kita lagi eksekusi, kita berstrategi dan kita coba, itu jangan dirubah goalpost-nya, karena kalau nggak itu jadi membingungkan. Kita bagaimanapun juga kita harus tetap fight till the end, sampai garis finish, yang sudah ditentukan. Kalau misalnya tadi 6 bulan, ya udah waktunya eksekusi 6 bulan, benar-benar all out 100% eksekusi. Nah, nanti begitu selesai eksekusi, ya itu saatnya evaluasi. Nah, di saat evaluasi itulah baru Anda bisa lihat lagi nih, apakah strateginya sudah tepat, gitu. Nah, jadi mau di-adjust goal-nya atau mau di-adjust strateginya. Nah, saran saya biasanya nih, kan kita bikin goal juga nggak asal-asalan ya. Maksudnya kan kita juga bikin goal bukan kayak, wah pokoknya ngasal aja ambil angka dari mana, enggak. Nah, jadi biasanya yang terjadi adalah kita jangan mengubah goal-nya, tapi ubah strateginya. Gitu. Nah, kecuali kalau memang benar-benar out of place atau something happens atau segala macam, ya mungkin bisa di-adjust dikit. Tapi itu harus ada di saat evaluasi. Nah, habis itu sudah ditentukan, eksekusi lagi, never look back sampai nanti saatnya evaluasi lagi. Nah, jadi menurut saya selalu seperti itu sih. Jadi jangan dirubah di tengah. Iya. Wow, super sekali. Terima kasih Mas Mary. Yang kedua, ya, dalam situasi pandemi sekarang ini, yang belum tahu entah sampai kapan ya Miss Mary ya, kita di dunia perhotelan kan sangat terdampak juga mungkin seperti yang lainnya. Dan langkah apakah yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketakutan, mempunyai pola pikir, dan bagaimana mempunyai pola pikir berkembang atau memiliki mental growth seperti yang Miss Mary sampaikan tadi? Iya, oke, thank you. Untuk bisa merubah ketakutan, menurut saya, again, kita harus tahu ya bahwa ada hal-hal yang itu di luar kendala kita yang kita khawatirkan. Ada hal-hal yang kita khawatirkan, ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau hal yang kita khawatirkan di luar kendali kita, udah ikhlaskan saja, biarkan saja. Lebih baik kita pikirkan hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Karena kalau kita mengkhawatirkan hal-hal di luar kendali kita, akhirnya ya itu tadi kekhawatiran, kita jadi takut yang berlebihan karena kita nggak ngerti, nggak di dalam kendali kita. Kalau saya kasih analogi yang kayak tadi anak itu ya, karena kan, aduh saya nggak ngerti, karena dia kurang informasi, dia membayangkan. Karena dia membayangkan, akhirnya ketakutan yang dibayangkan itu justru lebih menakutkan daripada realita. Nah, tapi ketika dia, ya udah kita fokus, kita coba pegangan, kita lihat dan ada yang menyadarkan dan ternyata nggak seserem itu. Nah, kita mulai dari situ dulu, apa yang bisa kita lakukan. Walaupun mungkin kita nggak bisa langsung mengubah 100% menjadi jauh lebih baik, tapi kan at least progress. Di saat-saat pandemi ini, menurut saya, we should focus on progression, not perfection. Ya, jadi bukan hasil yang sempurna, tapi berubah selangkah demi langkah. Itu yang menurut saya fokus on progress itu lebih penting sekarang. Oh, super sekali dan terus semangat. Terima kasih sekali Miss Mary. Nanti akan saya sampaikan juga ke semua staff. Ada 150 staff di Horizon Ultima Bandung dan akan tentunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Iya. Nah, dan berarti untuk Anda semua nih caranya gampang kalau misalnya Anda pengen apa tadi pada takut ya. Cara supaya nggak khawatir dan nggak takut, cara yang paling ampuh adalah subscribe ke channel YouTube Mary Riana. Dan nonton video-videonya, iya. Atau download aplikasinya. Cari aja di Google Store, ada aplikasi Mary Riana. Di situ ada bukunya juga dibagikan secara gratis, ada video-videonya. Ya, jadi semoga itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Iya. Semangat buat semuanya. Sama-sama. Bu Ati, ya benar tadi disampaikan oleh Miss Mary, karena kita bisa lihat banyak sekali di YouTube. Salah satunya saya setiap hari hampir melihat YouTube dari Miss Mary loh. Dari Miss Mary dan thank you. Ya, boleh seperti yang dilihat di layar monitor teman-teman untuk bisa follow YouTube Miss Mary. Nah, follow ya Miss Mary. Yes, semoga ini bisa bermanfaat ya. Dan ini juga ada buku Dare to Dream Big yang bisa Anda dapatkan gratis. Itu semua udah ada di aplikasinya. Jadi semoga ini juga bisa bermanfaat dan bisa menyemangati Anda. Ya, tinggal di search aja di Google Play Mary Riana. Ya.
Thank you. Oke, ya, Miss Mary, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan dari teman-teman, tapi karena waktu kita habis, karena kita memang on time masuk, on time juga untuk closing-nya di sesi hari ini. Yes. Bagi teman-teman yang pengen masih belajar banyak lagi dengan Miss Mary, nanti kita akan ada event-event berikutnya yang lebih spektakuler dan lebih luar biasa lagi. Tunggu, kita akan infokan selalu di Instagram 7 Star Production. Dan sebelumnya, sebelum kita akhiri acara hari ini, banyak teman-teman yang minta foto bareng nih sama dengan Miss Mary. Boleh? Oh, oke. Boleh. Nanti habis itu di-mention ya di Instagram @maryriana. Oh iya. Jangan lupa mention di Instagramnya Mary Riana langsung juga kegiatan kita pada hari ini ya teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin foto bareng dengan Miss Mary, harus syaratnya adalah open kamera. Karena kalau yang nggak open kamera nggak akan bisa ketangkap sama tim kita. Iya, boleh. Iya. Abang-abangnya Mas Dika. Dan thank you nih, ternyata ada yang udah punya dream planner-nya nih, Pak Sasongko, thank you. Pak Christian, wah ternyata udah pada punya ya. Ya semoga bermanfaat. Thank you, senang dengar bisa bermanfaat. Oke, mungkin kita foto bersama. 3, 2, 1. Ya, satu kali lagi, Mas Dedi. Satu kali lagi boleh, Mas Dedi? 2 kali lagi ya, Mas Dedi ya. Berikan ekspresi yang sangat semangat, yang luar biasa dan antusias ya teman-teman ya. Mungkin kita ulangin lagi. Yang kedua, 3, 2, 1. Yes, oke. Yang terakhir Miss Mary. Ya. Halaman berikutnya Miss Mary. 3, 2, 1. Oke. Ya, thank you semuanya teman-teman, dan sebelumnya kita akhirin acara hari ini. Miss Mary, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan hari ini, pembelajaran yang luar biasa di siang hari ini. Kita semakin semangat, dan juga untuk teman-teman semuanya dari Smart dan Net 89 tentunya, dan juga dari sponsor yang sudah hadir pada hari ini, thank you banget, dan mudah-mudahan ini awal yang baik untuk kita mendapatkan inspirasi yang luar biasa, mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari Miss Mary Riana tentunya. Terima kasih Miss Mary, dan teman-teman jangan kemana-mana dulu setelah komersial break berikut ini, karena kita akan mengumumkan giveaway untuk 4 orang pemenang. Wow. Oke, Miss Mary. Thank you so much. Thank you semuanya. Sama-sama. God bless. Bye. So inspiring and so amazing ya untuk webinar pada pagi dan siang hari ini. Wah, ini terima kasih banyak untuk Miss Mary Riana yang telah kasih kita semangat-semangat nih di masa pandemi ini. Mudah-mudahan impact dari acara tadi bisa memberikan sebuah nilai positif
yang akan membuat kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan lebih sukses ke depannya. Amin. Oke, ini menjadi salah satu momen juga nih yang ditunggu-tunggu, karena saya akan mengumumkan siapa nih pemenang dari kegiatan giveaway yang diadakan oleh Seven Star Production. Ya, tadi kita sudah lihat, wah banyak sekali tekan yang ada di akun Instagram kita. Wah, itu semuanya menarik banget, semuanya menginspirasi banget ya. Pokoknya semuanya the best deh gitu ya. Tapi dari semua yang baik, nah kita ambil 4 orang yang terbaiknya. Nah, untuk itu saya akan menginformasikan siapa pemenang-pemenangnya dan kira-kira siapa nih yang beruntung mendapatkan giveaway berupa uang tunai senilai Rp250.000 per orang untuk 4 orang pemenang. Kira-kira siapa ya? Oke, yang pertama pemenangnya ada di akun Instagram @Cornelia1. Wow, selamat, kamu jadi bagian dari pemenang dari giveaway nilai Rp250.000 per orangnya. Kemudian yang kedua ada di @Nicodemus_Hengki. Wah, selamat juga ya. Nah, ini salah satu yang paling menarik ya akun ini, karena beliau sambil menampilkan sebuah foto di mana menyaksikan acara yang diadakan oleh Seven Star Production ini di sebuah area sawah. Wah, ini nggak menyurutkan niat beliau untuk ikut acara ya, excited banget gitu. Walaupun ada di sawah atau dimanapun di tempat terbuka, nah beliau tempat antusias banget ikut acara ini. Congratulations untuk @Nicodemus_Hengki. Kemudian yang ketiga ada di @AZMCD. Selamat untuk @AZMCD untuk memenangkan Rp250 dari Seven Star Production. Dan terakhir untuk pemenang yang keempat yang berhak membawa pulang giveaway senilai Rp250.000 adalah akun Instagram @aar.link. Oke, congratulations untuk keempat pemenangnya. Dan bagi semua yang telah beruntung, nanti akan ada admin dari Seven Star Production yang akan mend-DM Bapak dan Ibu yang pemenangnya. Dan bagi yang belum beruntung, jangan khawatir, karena Seven Star Production selalu menampilkan kegiatan-kegiatan yang bukan hanya berfaedah dari sisi materinya, tapi berfaedah juga karena banyak sekali hadiah jutaan rupiah yang akan dibagikan melalui kegiatan-kegiatan giveaway yang diadakan. So, jangan lupa untuk follow akun sosial media Seven Star Production di @7starproduction, baik di akun Instagram maupun akun Facebook lainnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas waktu dan partisipasinya. Bapak dan Ibu telah meluangkan waktu berharganya untuk ikutan nih dalam kegiatan webinar Sensasi Sukses bersama Mary Riana. Dari saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan stay healthy. Thank you.